kembali menggelar sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa terhadap nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait. Dalam tanggapannya, jaksa meyakini perbuatan Ratna menyebarkan berita bohong tentang penganiayaan dirinya telah menimbulkan keonaran. Atas hal ini, jaksa meminta majelis hakim menolak nota keberatan terdakwa. Minggu lalu, kuasa hukum Ratna Sarumpait membacakan eksepsi yang menitik beratkan pada 2 pasal yang didakwakan kepada Ratna. Kedua pasal itu adalah tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran dan Undang-Undang ITE. Tim kuasa hukum menyatakan dakwaan jaksa soal keonaran akibat hoax tidak tepat. Sebab pengacara Ratna menilai hoax penganiayaan itu tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sidang ditunda. Dan langsung kita akan bergabung dengan rekan kami Laras Kiranasara yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang. Laras, bagaimana tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa Ratna Sarumpait hari ini? Ya, Alfat dan juga Ken Ane, sudah selesai tadi sidang ketiga Ratna Sarumpait dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh Ratna Sarumpait, dan masih konsisten tentunya, di mana tadi jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim agar menolak eksepsi dari Ratna Sarumpait. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, dikarenakan eksepsi yang diajukan pada pekan lalu oleh Ratna Sarumpait ini dinilai sudah masuk ke dalam pokok perkara dan juga dinilai perkara atau terlalu dini. Dalam hal ini adalah prematur begitu. Dinilai prematur karena kalau kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait ataupun juga dalam hal ini kuasa hukumnya pada pekan lalu menitik beratkan pada 2 pasal, yaitu tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran dan juga tentang Undang-Undang ITE. Di sini kuasa hukum menilai hal tersebut tidaklah sesuai begitu. Sedangkan tadi menurut jaksa penuntut umum menilai bahwa yang disampaikan mengenai keonaran ataupun juga dalam eksepsi ini sebenarnya tidak bisa langsung diputuskan atau dinilai masuk keonaran atau tidak. Namun ini harus dibuktikan terlebih dahulu dalam sidang berikutnya. Sehingga itulah tadi disebutkan mengapa jaksa penuntut umum menilai ini sudah masuk ke dalam pokok perkara dan dinilai terlalu dini ataupun juga prematur. Namun memang ini berbeda persepsi antara kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum, di mana tadi tanggapan dari kuasa hukum Ratna Sarumpait menilai keonaran yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dinilai tidak jelas atau menggabungkan dalam 2 hal, yakni keonaran dalam dunia nyata seperti demonstrasi dan juga keonaran dalam cuitan-cuitan di Twitter, di sosial media. Contohnya seperti beberapa tokoh yang melakukan cuitan seperti Rizal Ramli misalnya yang kemarin disebutkan dalam dakwaan, kemudian juga konferensi pers yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Nah, menurut kuasa hukum hal tersebut tidak bisa dicampur adukan dalam suatu dakwaan, dan juga kuasa hukum ini mengambil begitu sebuah pasal yang menjadi persepsi dia begitu, ya ini tentang di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kalau menurut kuasa hukum yang dimaksud dengan keonaran ini sama halnya seperti demonstrasi besar-besaran seperti di tahun 98, kemudian juga kerusuhan seperti 27 Juli di tahun 96, sehingga tidak bisa disamakan keonaran yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dengan keonaran yang menurut jaksa penuntut umum ini dihasilkan akibat penyebaran berita bohong dari Ratna Sarumpait ini. Sehingga ini yang menurut jaksa penuntut umum juga berbeda tentu pemahamannya dengan kuasa hukum. Namun tadi kuasa hukum Ratna Sarumpait pun menyatakan ia tetap akan mengikuti proses, nanti masih akan dilanjutkan kembali sidangnya, akan diputuskan apakah akan diterima atau tidak eksepsinya pada Selasa pekan depan di sidang selanjutnya di tanggal 19 Maret. Ken, Alfat. Baik, Laras Kiranasari mengabarkan langsung dari lokasi sidang.